Pasti kan kalau anak kuliahan itu kan yang dikeluhkan mau punya waktu main. Jadi sadar bahwa penting juga kita tuh kayak berpakaian baik, berkata baik di lingkungan masyarakat, karena ada anak-anak nih yang lihat kita gitu sih. Jadi kayak portal gitu loh teman-teman, kayak perantara kita ketemu dan masyarakat tuh ya di masjid gitu ya. Ya nih teman-teman, kita akan bahas hal apa sih yang kita dapatkan selain akademik ya. Akademik di sini kan kita belajar, kalau di PGC itu kan kayak tentang matematika, IPA, IPS, kurikulum. Yang lupa nih, pedagogi, psikologi, itu yang paling saya suka itu. Nah, itu kan ranahnya akademis ya Kang ya, nilai gitu ya, istilahnya kompetensi secara apa ya kalau di luar itu? Ya, Profesional. Kita kan kuliah ya, tidak hanya terima materi gitu ya, walaupun memang kasat matanya kita sekolah untuk dapat ilmu, tapi apa saja yang kita terima gitu selama kuliah selain akademis? Apa aja sih? Kalau Tria sendiri selama kuliah ya yang dirasakan bisa manajemen waktu. Pasti kan kalau anak kuliahan itu kan yang dikeluhkan mau punya waktu main gitu ya. Jangan khawatir, untuk Bici Biru itu saya rasa banyak waktu luang santai. Iya gitu. Terus apalagi tugasnya banyak misalnya gitu. Ya itu sih manajemen waktu. Selama kita bisa memanage waktu dengan baik, ya waktu luang kita banyak. Kalau kita tidak bisa ya keteteran gitu ya. Terus tanggung jawabnya ya kerasa sekali sih tanggung jawab. Bagaimana kita bisa konsisten gitu ya dengan IPK kita, dengan kehadiran. Terus ya kita tanggung jawab kepada organisasi gitu ya. Ya yang paling penting Tridharma perguruan tinggi ya. Nah kita punya tanggung jawab di situ gitu sih. Terus Tre juga bisa apa ya, makin terbuka tuh wawasan di dunia pendidikan yang akhirnya makin ingin Tria tahu gitu tuh masalah apa sih yang sedang dialami bangsa ini di pendidikan. Dan balik lagi di tanggung jawab, di sini pikir Tria itu apa ya, kita itu kan orang dewasa dan kita itu akan menjadi, walaupun kita nantinya tidak jadi guru, kita itu jadi contoh ya. Ya jadi orang tua lah. Iya, jadi orang tua, terus jadi orang dewasa di lingkungan masyarakat, dan ya, ada anak-anak gitu yang sering lihat kita gitu. Ya dari Tria masuk PGC itu jadi sadar bahwa penting juga kita tuh kayak berpakaian baik, berkata baik di lingkungan masyarakat, karena ada anak-anak nih yang lihat kita gitu sih. Karena jangan sampai kita tanpa sadar kasih contoh yang tidak baik kepada generasi penerus gitu sih yang aku bisa bayangin gitu di situ. Ya pengennya walaupun tidak secara langsung mendidik atau ngajar di kelas gitu tuh, ya seenggaknya kasih contoh yang baik lah gitu kan anak sekitar gitu sih. Iya betul sekali. Kalau kamu gimana? Ya kalau saya sih, kalau di Biru yang paling banyak berkesan itu ketika masuk tutorial. Jadi di tutorial itu apa ya, secara tidak langsung semuanya terorganisir gitu, karena balik lagi sih kita umat Islam ya sudah dipatok dari jadwal sholat, sudah dipatok juga bangun tidur jam berapa. Jadi ketika awalnya kan tutorial tuh apa ya, saya juga bukan tujuan sih, itu juga boleh dikatakan terpaksa juga. Saya sama dosen harus, katanya kamu harus jadi pengurus katanya gitu. Padahal saya nggak mau, tapi memang ada hikmahnya. Jadi secara tidak langsung pola saya kuliah di UPCP itu terpola dengan baik karena saya masuk tutorial. Jadi punya tanggung jawab dengan apa ya, ya khususnya pada diri sendiri sih, tentang jadwal sholat, terus juga apa namanya tuh bangunnya lebih awal, itu sangat berpengaruh dalam hal persiapan ketika kuliah. Jadi logikanya gini loh, ketika orang bangun jam 5 sama orang yang bangun jam 4, persiapan untuk melakukan aktivitas pagi harinya akan lebih prepare orang yang bangun jam 4 gitu. Atau misalkan orang yang tidur malam sama orang yang tidak tidur malam akan jauh prepare orang yang tidak tidur gitu, karena dia akan mempersiapkan segala halnya, tapi dengan catatan fisiknya harus kuat untuk yang tidak tidur. Itu
Jangan sampai begadang tiada artinya gitu Iya, ya. betul sekali, harus ada artinya. Terus selain itu juga untuk laki-laki enak kalau misalkan mau bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kampus nih, cukup kalian bisa masuk masjid misalkan gitu. Jadi kita akan berbaur dengan sendirinya dengan masyarakatnya, dia dari mana misalkan, kos di mana, terus asal dari mana, itu dengan sendirinya akan berbaur dengan masyarakat. Di sini bukan maksudnya cari muka ya Kang ya, bukan. Jadi kayak portal gitu loh teman-teman, kayak perantara kita ketemu dan masyarakat tuh ya di masjid gitu ya. Iya, untuk laki-laki itu lebih mudah. Mungkin untuk perempuan bisa juga sih di warung-warung. Iya, belanja. Ya, jadi kita bermasalah dari itu udah bisa kita bentuk dengan cara seperti itu. Betul. Terus selain itu juga ya tentunya di organisasi ya yang tadi disebutkan tutorial. Betul. Terus juga di BEM juga kita punya banyak pengalaman, tidak hanya terkungkung di dalam kampus di kampus Cibiru, tapi kita punya relasi, punya kenalan di kampus lain misalkan. Iya, betul sekali. Ada perkumpulan ketua atau misalkan perkumpulan organisasi apa gitu ya, bisa di luar kampung atau bahkan di tempat lain yang sifatnya tidak maksudnya misalkan di tempat wisata itu bisa. Iya benar sih Kang, yang dikatakan Kang Sis itu benar banget, karena yang dirasakan sama Tria sendiri waktu di Bandung itu rasanya jadi mahasiswa tuh seneng banget tuh karena ikut-ikut seminar, event, terus pertemuan gitu sih. Kayak misalnya Tria sendiri kan memang minatnya di media ya hanya. Jadi pengalaman Tria sendiri tuh teman-teman ikut acara keradioan, ikut waktu itu ada kayak semacam Trans TV Go to Campus gitu ya. Terus MTech Goes to Campus ya, kayak stasiun TV sering ke kampus-kampus. Nah, itu juga sering ikut. Terus ketemu teman-teman baru dari berbagai macam jurusan daerah juga. Itu sih seneng banget sih yang bikin saya tuh betah menjadi anak kuliahan sih itu sih. Iya. Terkesan. Ya, terus ada poin yang penting sih untuk anak-anak yang memang jauh dari orang tua. Jadi memang dituntut kemandirian tuh sangat penting sekali. Kalau misalkan kita tidak mampu mandiri, ya memang sangat kerepotan. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan kesehatannya yang biasanya mungkin nyuci sama orang tua ketika kuliah ayahnya harus sendiri gitu ya. Kos-kosan lah ya, anak kos ya. Kalau misalkan kuliahnya dekat sama orang tua ya itu tidak terlalu penting lah hal seperti itu. Nah teman-teman kan penasaran ya, kita ini dua-duanya anak kos dulu itu. Kan posisinya kampus itu kan di Bandung. Kalau Tria sendiri itu asli Cirebon. Jadi kalau Kang Isis sendiri Kuningan. Iya, dari Kuningan. Jadi dua-duanya anak kos dan ya itu akhirnya belajar mandiri ya. Mandiriannya terasa banget. Ya minimalnya bisa masak ya. Iya, bisa masak. Iya gitu. Terus ya kan karena kita anak rantau ya dulu. Jadi senangnya juga salah satunya jalan-jalan ya. Ya, kebetulan maaf nih, selama puluhan tahun di Bandung, jujur sampai sekarang saya belum tahu jalan naik motor sendiri ke kota Bandung. Belum. Iya, jadi Kang Isis tuh dia suka main kalau dulu, senangnya organisasi. Nah, saya senangnya diam di kamar. Kalau Tria senang jalan-jalan Kang. Dulu itu ya kemana aja ya ke Bandung. Tapi di sini jalan-jalannya sih bukan ke mall sih, lebih ke pengen, kan Tria itu kan dari Cirebon, Bandung itu kan tempat baru ya. Jadi Tria itu ingin tahu kalau Bandung itu kotanya ada apa aja sih gitu. Misalnya kayak perpustakaan daerahnya, jalan ini, jalan itu, terus kayak ikonnya apa gitu. Misalnya di Bandung itu ada kayak taman hutan apa? Dago tuh Juanda ya kayak gitu ya, hal-hal baru yang belum pernah Tria temuin di Cirebon gitu sih, lebih kayak gitu. Itulah pengalaman atau misalkan hal-hal yang didapatkan selain daripada akademis ketika kita kuliah. Maksudnya yang tadi kami ceritakan yaitu di UPI Kampus Cibiru, yang mana asal kami bukan dari Bandung, seperti itu. Itulah. Gitu teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kan kalau kuliah itu mungkin kita nggak
nggak naif ya. Pasti kan prospek ya yang istilahnya pekerjaan gitu ya. Akhirnya ujungnya gitu. Maupun itu dari awal tujuannya memang jadi guru atau kayak yang lain gitu. Sebetulnya kan kalau di PGSD sendiri prospek kerjanya sendiri itu apa aja sih? Ya sebenarnya untuk prospek di PGSD luas sih sebenarnya kalau kitanya punya kemampuan seperti itu. Contohnya untuk angkatan saya tidak sedikit yang pada akhirnya bekerja di bank. Kenapa? Bank menginginkan dari PGSD? Karena balik lagi ada karakter yang berbeda. Jadi dari segi penampilan, dari segi tutur kata tuh sudah terstruktur ketika kuliah seperti karena itu. diajarkan seperti gitu itu. Jadi ya. untuk bank sendiri tidak terlalu ribet mungkin ya untuk mengajarkan, untuk memberikan SOP nanti ketika di lapangannya seperti itu. Bisa juga misalkan membuat instansi pendidikan mandiri. Jadi kecil-kecilan bisa dibuat tempat les, kursus ya. Terus apalagi tuh Kang, kalau kita sering sekarang kan ada ini ya digital ya, kayak ruang guru, bisa masuk ke sana. paham file apa gitu kan, biasanya jadi guru di situ, tutor ya maksudnya ya, tutor. Terus selain itu kan pasti ya idealnya sih jadi guru ya, guru sendiri bisa jadi guru PNS atau guru honorer. Guru honorer sendiri ini kan ada di sekolah negeri dan sekolah swasta gitu. Banyak sih teman-teman juga teman-teman Tria itu masuk ya ke sekolah swasta. Ya kayak Kang Isi sendiri itu pilih jalannya di sekolah swasta yayasan gitu ya. Banyak juga teman-teman angkatan Tria sendiri yang ambil jalur PNS. Jadi ikutnya ujian PNS, CPNS ya. Terus selain ya idealnya yang pertama ya untuk lulusan PGS itu jadi guru SD. Terus kalau ingin menjadi kepala sekolah bisa lanjut S2. Kemudian bisa jadi guru tutor, membuka instansi pendidikan sendiri. Kemudian ada yang unik teman-teman. Sebetulnya di PGSD sendiri kan kita bisa ambil ilmu dari hal ilmu PGSD-nya itu menjadi pekerjaan yang unik nih Kang. Seperti pembuat media pembelajaran. Iya, bisa, betul. Bisa, kemudian bisa jadi penulis. Bisa juga. Kemudian bisa jadi pengarang lagu-lagu musik atau pencipta lagu anak-anak. Iya, bisa. Kemudian kerja di penerbitan buku bisa. Nah, di sini Tria sendiri tidak mengambil jalur untuk jadi guru nih Kang, untuk PGSD ini. Pekerjaan Tria sekarang itu adalah bagian media digital, media digital gitu ya di sekolah. Kalau jabatannya sendiri namanya media spesialis di salah satu sekolah swasta di Cirebon. Nama sekolahnya itu Yayasan Catur Insan Pelita Bangsa. Dan sekolahnya ya SPK Sekolah Pelita Bangsa seperti itu. Pekerjaannya seperti apa ya? Tahu nggak Kang? Kerjanya kayak gimana kalau media spesialis? Dari kata media spesialis sendiri. Media khusus ya. Media bikin koran? Ya, bukan koran ya, majalah sekolah. Bisa majalah. Mading mungkin. Mading kalau sekarang sih nggak ada sih, nggak ada mading sih kalau di sekolah. Ya, jadi pekerjaan Tria sendiri itu berkutat dengan antara media digital marketing sekolahnya, terus pembuat majalah sekolahnya, kemudian ya jadi apa yang Tria sukain itu tersalurkan lah semua di pekerjaan itu. Karena ilmunya sendiri didapat dari mana? Dari UKM tadi, dari organisasi gitu. Jadi tugas Tria itu jadi fotografer, jadi video editor, jadi pembuat majalah sekolah, kemudian kadang sih jadi juri kalau misalkan. Jadi gini teman-teman, kalau di sekolah itu kan kadang ada lomba cipta lagu atau lomba tari atau lomba membuat lagu, membuat poster. Nah kadang Tria dipanggil buat jadi jurinya gitu. Jadi kita tidak balik lagi ya ke poin yang tadi yang tentang hal yang dikatakan selain akademik boleh jadi itu jadi profesi kalian. Betul. Seperti itu. Sama dengan teman saya dulu adalah ketua
Hukma dan juga Iya, PCMM. betul. Beliau kuliah PGSD, tetapi Sukses yang ya. suksesnya itu bukan menjadi guru, tapi dia jadi wirausahawan karena dia Betul. memang passionnya di wirausaha dan dia mengembangkan dirinya itu UKM di Kopma. Iya. Ya, sama seperti istri saya. Iya. PGSD tapi passionnya di media, jadi dia masuk UKM dan yang dikembangkan adalah passionnya itu. Iya, tapi Jadi, tetap sama. dalam lingkup pendidikan. Gitu sih teman-teman. Jadi jangan sampai kita merasa terkungkung ya. Jangan merasa kita tidak cocok di ini gitu akhirnya menyerah, atau ya kita bisa combine lah, nyampur gitu. Asalkan tidak keluar dari tadi pendidikan tadi, karena kita kuliahnya di situ ya lebih baiknya diamalkan gitu. Iya betul sekali. Ada ini ya, ada bekasnya. Ada gitu bekasnya. Ya. Bisa bermanfaat. Gitu. Tapi kalaupun memang tidak bisa juga ya tidak apa-apa, itu kan pilihan. Betul. Jadi tadi apa aja kan? Pertama jadi guru. Jadi guru pasti bisa PNS ataupun PNS atau di swasta seperti itu. Terus juga di bagian apa namanya? Penerbitan buku, penulis, terus ilustrator, desainer, kemudian tadi apa pegawai bank, kayak itu opsional ya. Terus bisa juga nih teh di administrasi bagian usaha, bisa itu dari PGSD. TU lah kayak gitu, tata usaha, kepala sekolah, membuat sekolah mungkin, amin gitu ya. Semangat teman-teman. Jadi banyak lapangan pekerjaan terbuka asalkan kita mau gitu ya. Mau mencari usaha. Gitu. Sip. Tempat kita belajar pun bisa kita menjadi tempat kita bertemu dengan jodoh kita. Biar anak-anak beneran gitu. Nah, bapak inilah yang sering memberikan saran.